Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan 20% jemaah umroh yang baru tiba di tanah air pada 17 Januari lalu positif COVID-19. Ya, meski angka kasus COVID-19 meningkat, lonjakan kasus positif COVID-19 lebih banyak berasal dari transmisi lokal dibandingkan dengan pelaku perjalanan dari luar negeri. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan 20% jemaah umroh yang baru tiba di tanah air pada 17 Januari lalu positif COVID-19. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito, dari total 414 orang yang masuk rombongan umroh yang tiba pada 17 Januari lalu, 87 orang terinfeksi COVID-19. Jika dilihat dari pintu masuk kedatangan, kasus positif COVID-19 dari pelaku perjalanan luar negeri di DKI Jakarta mengalami peningkatan. Selain itu, pintu masuk di pos lintas batas negara di Arok dan Entikong, Kalimantan Barat, serta pintu masuk di Kepulauan Riau masih fluktuatif. Meski angka kasus COVID-19 meningkat, lonjakan kasus positif COVID-19 yang terjadi lebih banyak berasal dari transmisi lokal dibandingkan pelaku perjalanan dari luar negeri. Dari kepulangan jemaah umroh perdana pada tanggal 17 Januari lalu, sebanyak 20% kasus positif berhasil terdeteksi dari total jemaah. Satgas COVID-19 menilai sekecil apapun penularan COVID-19 harus dikembalikan agar tidak semakin meluas dan menimbulkan lonjakan. Satgas meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di fasilitas umum. Jakarta, Tim Liputan, Andex Channel. Ya, ini kayaknya kalau kita lihat-lihat kasus COVID-19 varian Omicron dari hari ke hari mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan ya. Tapi meskipun memang tadi diberitakan bahwa COVID-19 varian Omicron ini banyak nularnya itu dari transmisi lokal gitu ya. Tapi kita tuh harus tetap waspada sih Wiki ya sama keadaan sekarang gitu ya. Maskernya harus selalu dipakai, jaga jarak dan ya protokol kesehatannya juga harus tetap diterapkan dimanapun. Betul. Sih. Satu hal yang juga menjadi concern, dan ini bukan menjadi sebuah concern yang bisa dianggap lalu begitu saja. Beberapa waktu yang lalu saya ngelihat ada komplainan lah ataupun mungkin hal yang disampaikan oleh masyarakat yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri, melakukan karantina di fasilitas karantina yang kemudian disediakan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PHRI. Hotelnya sangat tidak layak gitu ya, yang kayaknya tidak positif masuk situ ikut karantina, penumpang-penumpang yang lain mungkin bisa positif. Karena kalau dilihat dari sistem sanitasinya, kemudian juga sirkulasi udaranya dan lain sebagainya, itu sangat-sangat tidak layak. Kalau dilihat di berita ada foto, video dan lain sebagainya menunjukkan bahwa memang fasilitas karantinanya kurang layak gitu ya, dan ini nggak bisa dianggap lalu begitu saja, karena kalau untuk biaya sendiri ini kan ditanggung sendiri oleh penumpang gitu ataupun masyarakat Indonesia, dan nggak murah juga gitu. Untuk fasilitas karantina sekitar untuk 7 hari 10 jutaan itu kan Lumayan loh. mahal gitu ya. Tapi bukan lumayan mahal lah ya. Iya, tapi dapatnya ya nggak bagus gitu ya. Ini harus jadi perhatian. Oke.